Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kita ini ya, teknik pembuktian dan teori graf untuk membuktikan teorema for any odd integer n there exist integers r and s where r square minus s square equals n. We have seen from previous slide that we have proven that r square minus s square equals n. So it is the one that we needed to show. So it is proven. Next we continue to our slide about proofs on sets, pembuktian pada himpunan. Kita lihat beberapa ini ya, definisi beberapa teori di dalam himpunannya, review mengenai teori di dalam himpunan. Ya, di sini kita bisa lihat jika kita menuliskan seperti ini ya, X is a member of S ya. If X is an element of set S and X is not a member of set S if X is not an element of set S. Ya, jadi kalau kita tulis seperti ini, kita tulis seperti ini menggunakan angka seperti huruf seperti gini ya. Ini bermakna member of atau anggota dari, instance of. Jadi X adalah anggota dari himpunan S. Berarti X itu ada di dalam himpunan S. Nah, sehingga kita tulis seperti ini, jika X itu adalah elemen dari elemen dari himpunan S. Nah, kita tulis seperti ini jika sebaliknya ya. Jadi X itu tidak merupakan anggota dari himpunan S ataupun tidak berada di dalam himpunan S ya, disebutkan di sini, dituliskan di sini. Selanjutnya, if S and T are sets ya, we say that S is a subset of T, denoted is like this ya, subset of ya. If the following statement is true for every object X, if X is a member of S, then X is a member of T. Ya, jadi di sini disebutkan di sini ya, jika ada dua himpunan S dan T ya, kemudian kita katakan bahwa S itu adalah subset dari T ya, kita simbolkan seperti ini ya. Ini adalah himpunan simbol untuk subset ataupun himpunan bagian. Perhatikan ini ada tanda sama dengan di bawahnya ya, berarti S bisa saja sama dengan T ya. Jadi S itu adalah subset dari T jika bagaimana? Jika ini terpenuhi, yang di bold ini ya, yang kemudian saya garis bawahi itu dipenuhi. Bahwa untuk setiap objek X ya, mau apapun itu X-nya ya, jika X itu adalah elemen dari ataupun anggota dari himpunan S, maka X juga akan merupakan anggota dari ataupun elemen dari himpunan T. Ini kan berarti apa? X itu ada di dalam himpunan S. Jika X ada di dalam himpunan S, maka X juga akan berada di dalam himpunan T. Kenapa? Karena tadi ini kan S itu adalah subset dari himpunan T. Berarti apa? Himpunan paling besarnya kan T gitu ya. Jadi ini S. Ya, ini himpunan S. Nah, kemudian ini himpunan T ya. Jadi S itu adalah himpunan bagian dari T ataupun berada di dalam T. Atau bisa saja karena dia ada tanda sama dengannya ya di sini. Ya, itu bisa saja sama kan gitu ya. S-nya di situ ya. T-nya juga di situ. Ya. Sehingga apa? Jika X adalah himpunan
anggota dari S, berarti kan X itu ada di sini ya. Kalau jika X, kita pakai S yang ini, berarti kan X itu ada di sini. Sehingga kan bisa kita lihat bahwa X ini juga adalah anggota dari himpunan T yang besarnya. X ini juga adalah himpunan bagian T yang besar. Oke ya, saya harap itu bisa dipahami. Kita explore katanya sini ya, properti-properti lainnya dari hubungan himpunan bagian ataupun subset relation itu tadi. Di sini diberikan teorema for any sets A, B, and C, if A a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Ya, ini kalau masih diingat ya, ini adalah contoh di pertemuan sebelumnya ya, walaupun tidak kita buktikan secara formal, maksudnya ada slide untuk itu, tapi sudah pernah saya buktikan ya dengan scribble down di slide-nya ya. Sekarang kita lihat pembuktian secara formalnya seperti apa. Oke ya, kemudian kita langkah pembuktian kita asumsikan dulu ya. Let A, B, and C be arbitrary sets ya. Jadi A, B, dan C itu adalah himpunan, sembarang himpunan, mau apa saja isinya, mau berapa anggotanya, nah seperti itu ya. Dimana ini properti yang holds itu ya, dimana selalunya true, dimana apa, A adalah subset dari B dan B adalah subset dari C. Kalau kembali kepada slide yang sebelumnya, bisa seperti ini atau seperti ini ya, karena kan dia ada trisama dengannya. Berarti sini A, sini B, sini C kan gitu ya. Sehingga nanti A himpunan bagian dari C. Itu secara gambarannya ya, gambar from diagram Venn-nya. Sekarang kita mau lihat secara matematik, statement-statementnya seperti apa untuk membuktikan ini tadi. Ya, diperhatikan ada yang diberikan di dalam box itu ya. Bisa saya sampaikan. Oke, ini sudah pernah di awal sekali ya, membuktikan yang seperti ini. Berarti kita assume P is true, then we want to prove that Q is true as well. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Ini tadi we need to prove that A is a subset of C. Yang ini. This is a statement that we want to prove that A is a subset of C. Oke ya. To do so, we will prove that, perhatikan ya. To do so, we will prove that for every X, if X is a member of A, then X is a member of C. Why select this? From where it comes? From this ya, from this statement, the one that you want to prove that A is a subset of C. Okay, so for every X we take here ya, if X is a member of A, jadi ini ya, jika X itu adalah salah satu anggota dari himpunan A, maka kita akan bisa dapatkan bahwa X itu akan merupakan salah satu himpunan anggota dari himpunan C. Kenapa? Karena ada hubungan bahwa A adalah subset dari C. A itu adalah himpunan bagian dari C. Sehingga jika X adalah anggota dari himpunan A, di mana A adalah himpunan bagian dari C, maka pasti X juga akan merupakan anggota dari himpunan C ya, karena C itu kan sebagai supersetnya ya, A itu sebagai subsetnya di dalamnya atau sama dengan C, sehingga apapun yang berada di dalam himpunan A itu kan juga akan menjadi bagian dari ataupun menjadi elemen dari himpunan C ya katanya ya. Jadi yang di garis bawah ini adalah berdasarkan dari definisi himpunan bagian. Jadi perhatikan di awal sekali ya, kita lihat ada two quick definition ya, definition about odd numbers and even numbers.
yang selalu kita pakai kan dalam pembuktian. Sekarang kita lihat di dalam pembuktian himpunan yang kita pakai adalah misalnya ya definisi dari himpunan bagian. Ya. Oke, sekarang slide berikutnya ya, itu diberikan gambar diagram Venn-nya ya. Ada 3 himpunan E, B, dan C ya. Dimana himpunan E itu adalah yang paling kecil, yang medium itu adalah B, and the biggest one is C ya. Kita bisa lihat bahwa E itu is a subset of B, right? And B is a subset of C. Sehingga bisa kita lihat from this diagram Venn bahwa E adalah himpunan bagian dari C. Nah, sekarang kalau kita lihat jika X itu adalah salah satu anggota dari himpunan A, maka X juga akan merupakan anggota dari himpunan B. X juga merupakan anggota dari himpunan C. Bisa dilihat ya from the illustration. Oke. Nah, sekarang kita membuktikan menggunakan kalimat-kalimat statement-statementnya seperti apa. Yang ini kan sudah kita buktikan secara diagram Venn terbukti ya. Ya, di sini kita awali dengan consider any X where X is a member of himpunan A. Ya, A sets kan itu. Oke. Alright, bisa dibaca di dalam box itu. Oke, ini yang tadi ya. Oke, yang mau kita buktikan ya. Ya, di sini kan. If X is a member of A, then X is a member of C, ya. Kemudian kita assume consider any X where X is a member of A. So we assume is true. And we want to prove this ya, X is a member of C. Alright ya. Kemudian dipakai yang ini definisi tadi ya. Since X is a subset of B and X is a member of A, we see that X is a member of B. Bisa ya, karena kan A itu adalah himpunan bagian dari B, sementara X itu adalah salah satu anggota dari A. A berada di dalam himpunan B, ataupun A merupakan himpunan bagian dari B, ya. Dan salah satu anggota dari A adalah X, sehingga apa? X itu pastinya juga akan merupakan anggota dari himpunan B. Tadi sudah kita lihat dari diagram Venn-nya ya. Oke, selanjutnya similarly ya, jadi secara sama kita bisa lakukan untuk yang ini B dan C ya. Since B is a subset of C ya, jadi B adalah, karena B adalah himpunan bagian dari himpunan C ya, and X is a element dari ataupun member dari B ya, jadi kemudian ada salah satu anggota B itu adalah X, maka apa? X itu pastinya juga akan merupakan elemen dari himpunan C. Ini sementara ini adalah sesuatu yang mau kita buktikan. Oke? Sehingga apa? Terbukti ya. Kan kita membuktikan di awal bahwa A is a member, a subset of C. Oke? Kemudian kan kita tahu ya, dari untuk membuktikan ini, jika kita ambil salah satunya, jika untuk setiap X kan gitu, di mana X adalah anggota dari himpunan A, maka X pasti juga lah anggota dari himpunan C, sebab tadi A merupakan subset dari C, dan sudah berhasil kita dapatkan ya, jadi proven ya, terbukti. Hubungan yang seperti ini ya, properti seperti ini disebut sebagai ya, yang merupakan relasi dari subset ya, adalah sebagai transitivity. Jadi seperti transit kan gitu ya, A ke B, B ke C, maka A ke C kan gitu ya, tengah-tengahnya ini sama kan gitu ya, maka kita bisa ambil hubungan dari
luar-luarnya ya, dari A ke C itu akan ada. Right ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian teorema ini berlanjut ya. Question to pondernya. Is this theorem still true ya? If we replace tadi simbol dari subset itu tadi dengan simbol dari membership ya, anggota, keanggotaan. Apakah berlaku jika setiap ini kita ganti dengan simbol dari membership yang seperti huruf E itu? Tetap berlaku tidak kan gitu ya? Misalnya kita ganti seperti ini. Bagaimana? Apakah berlaku? Ya, nanti coba dibuktikan ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya ya. Itu ada mengenai set equality and lemmas ya. Jadi kesamaan himpunan, nanti ada juga mengenai lemma ya. Jadi lemma ini sama seperti teorem ya, cuman dia bagian, jadi mini proof ini ya. Jadi bentuk mininya atau bagian dari suatu teorema ya, pembuktian. Kita lihat mengenai set equality ya. Kita lihat set equality first. Ya, kesamaan himpunan. Oke ya, di awal sekali ya, saya pernah sampaikan bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek ya, dimana tidak mengenal urutan. Jadi himpunan yang berisikan A dan B itu akan sama saja dengan himpunan yang berisikan B dan A. Kemudian tidak ada duplikasi anggota di dalam suatu himpunan. Maksudnya apa? Dihitung satu keanggotaannya ya, misalnya himpunan berisi A, dan B. Itu nanti kardinalitasnya banyak anggotanya itu adalah 2 ya, bukan 3, karena A-nya kan duplikat. Seperti itu ya. Jadi tidak ada duplikat ya. No duplikat kan gitu ya. Di dalam suatu set kan gitu. Seperti itu. Ada ya. Benda apa lagi tadi? There is no order kan gitu ya. No order. Jadi sama aja mau disusun kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya, itu nanti dia sama saja ya. Di dalam suatu set itu tidak ada ya. Nah, kemudian lanjutan dari ini ya, properties lagi yang dimiliki oleh set ya, bahwa dua himpunan A dan B adalah equal ya when they have exactly ya the same elements. Jadi dua himpunan A dan B kita katakan sebagai himpunan yang sama jika anggota-anggotanya sama persis. Ya, walaupun nanti urutan penulisannya dibalik. Misalnya ada himpunan A gitu, misalnya ada himpunan A, anggotanya misalnya 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Berarti kan ini kardinalitasnya adalah 3. Kemudian ada himpunan B ya. Membersnya itu adalah 3 misalnya ya. Kemudian 2, 1. ini kalau kita lihat kan urutannya berbeda ya. Ini penulisannya 1, 2 dan 3. Di sini 3, 2 dan 1, tapi begitupun ya, ini tidak masalah di dalam set ya. Keduanya dia adalah sebagai set yang equal ya, set yang sama. Seperti itu ya. Sama-sama anggotanya 3 dan masing-masing anggotanya adalah sama. Jadi sama jumlah anggotanya, sama setiap anggotanya. Kan seperti itu. Kemudian ini ada little theorem ya. Here is a little theorem that's very useful for showing that two sets are equal. Ya, if A and B are sets ya, where A is a subset of B and B is a subset of A, seperti itu ya. Then A equals B. Jadi ini adalah kita bisa mengatakan bahwa dua set itu adalah sama jika bagaimana? Jika ya keduanya merupakan saling
subset ya, A subset B, B juga subset E, maka A sama dengan B. Jadi kalau secara ini bisa dipahami ya. Oke. Mengenai equality itu tadi. Nah, sekarang kita lihat a trickier theorem ya. Jadi teorema yang lebih tricky ya. Maksudnya a bit difficult to prove seperti itu ya. Misalnya seperti ini ya. If A and B are sets ya, and A union B is a subset of A intersect B, then A equals B. Union itu maksudnya gabungan ya. Berarti himpunan A digabungkan himpunan B itu katanya adalah subset dari himpunan A diiris himpunan B. Oke. Ya padahal kan kalau digabung pasti tentunya lebih besar ya dibandingkan yang diiris. Tetapi di sini disebutkan bahwa yang digabung itu malah adalah himpunan bagian dari yang diiris, irisan mereka. Ini kan gabungan A dan B. Berarti himpunan A digabungkan himpunan B. Berarti kan himpunan gabungannya adalah jadi lebih besar ya. Membernya adalah member A dan B. Kecuali yang duplikat dihitung sekali. Sementara yang di sini A intersection B ya. Jadi A irisan B. Berarti yang sama saja kan ya, yang ada di A yang ada yang di B. Berarti kan itu kalau kita bisa lihat kan ini lebih kecil seharusnya. Tetapi ternyata itu yang lebih besar adalah himpunan bagian dari yang lebih kecil. Berarti kan ada yang beda di sini ya. Sehingga jika bisa terjadi seperti itu, maka kita katakan itu adalah himpunan A sama dengan himpunan B. Oke, perhatikan di sini diberikan gambar diagram Venn-nya. Berarti kan kalau dia itu adalah ini A union B ya, seperti ini gambarnya ya. Ini A, ini B. Berarti kan kalau kita bisa ini kan ya. Areanya itu seperti ini yang saya arsir berwarna merah ini. Oke, perhatikan. Itu semua areanya. A union B. Oke ya, itu A union B digabung. Oke. Sementara kalau dia berupa tadi irisan seperti ini ya, di dalam tetap seperti ini gambar ininya ya, diagram Venn-nya. Berarti kan irisannya ini saja ya. Ini saja irisannya. Ini yang tadi A iris. Sorry, ini susah buat U-nya ya. Jadi seperti runcing dia jadinya. Oke, seperti itu ya. Nah, mana yang lebih sedikit areanya? Yang ini kan ya. Yang A iris B. Tetapi tadi malah yang A union B yang tadi yang lebih besar itu yang merupakan bagian dari yang sedikit ini. Nah, berarti kan ada lagi yang karakteristik yang berbeda, yang lain lagi tambahannya ya untuk yang himpunan A dan B. Jadi dia tidak sembarang, maksudnya ada ketentuan lain pada himpunan tadi. Yang nanti akan kita buktikan bahwa ketentuan lain itu adalah ya agar berlaku seperti tadi bahwa mereka adalah himpunan yang sama ya. A itu sama dengan B. Sehingga apa? Unionnya itu pasti adalah himpunan bagian dari irisannya. Ataupun di sini ada tanda sama dengan ya, berarti kan bisa jadi sama ya. Kalau ini kan namanya subset ya, berarti bisa jadi adalah subset ataupun sama dengan. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya apa yang bisa kita dapatkan ya. Kita tease out some info katanya gitu ya, yang mempermudah kita untuk melakukan pembuktian ini tadi. Oke, pertama apa yang diberikan? Keduanya adalah ada dua himpunan A dan B. Oke, kemudian apa lagi ya? Dari situ kita berarti kita akan ambil secara sembarang kan ya himpunan A dan B, apapun itu isinya ataupun elemen di dalamnya ya, tidak masalah gitu ya, tidak kita hiraukan. Nah, kemudian apa lagi? Itu tadi adalah yang
Itu tadi ya, kita pick any arbitrary A and B sets ya. Kemudian apa? Ada yang harus ada di situ ya, propertinya selalu holds. Apa? A union B is a subset of A intersect B. Jadi ini adalah propertinya yang harus dimiliki ya dari sembarang dua himpunan yang kita ambil itu tadi. Jadi carilah sedemikian sehingga ini adalah true. Ya, bagi kedua himpunan tadi. Oke. Ini dituliskan sini, kita assume ini it is true. Oke, dan apa? This one is the one that you want to prove. A equals B. Oke. Ya, di sini diberikan di dalam kotak ya, reasonable guess ya. Let's try to proving that A is a subset of B and that B is a subset of A. Seperti itu katanya. Berarti apa? Sama kan anggota himpunannya kan seharusnya ya. Jika A adalah subset dari B dan B adalah subset dari E, maka apa? Pasti A sama dengan B kan ya. Ini sudah ada tadi di depan ya, sebelum-sebelumnya ya. Kan gitu. Oke. Nah, kemudian di sini digunakan lemma. Ya, jadi ini adalah bagian dari teorema yang tadi yang mau kita buktikan. If S and T are sets and S is a union of T is a subset of S intersect T, then S is a subset of T. Ya, jadi bagian dari tadi ya, bagian dari tadi. Kalau tadi kan di sini adalah apa tadi, saya lupa. Equals ya, A equals B. Oke, and then di sini apa? Ini kan ya. Ini yang kita ambil kan gitu ya. Arbitrary S and T ya, and propertinya adalah ini. Where S union T is a subset of S intersect T. Oke, kemudian ini yang mau kita buktikan ya, bahwa S adalah a subset of T. Oke ya. Untuk membuktikan ini, tadi sudah di awal juga sudah ada ya, maka kita consider any X is a member of S. Jadi kita ambil anggota member dari himpunan S. Dan kita akan buktikan bahwa X itu tadi juga akan merupakan, ataupun anggota tadi akan juga merupakan himpunan atau anggota dari himpunan T kan gitu ya. Dari apa? Ini kita bisa dapatkan dari hubungan subset ini tadi. Oke ya, dan tadi sudah ditunjukkan juga di dalam gambar diagram Venn. Jika ada X di dalam S, maka X tadi pasti juga akan ada di dalam T. Sebab S adalah himpunan bagian dari T. Jadi ini sebenarnya diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Jadi semoga bisa lebih memperdalam pemahaman mahasiswa sekalian. Nah, di sini disebutkan ya, since X is a member of S, we know that ya ini ya. Oke. That X is a member of S union T. Kenapa? Di sini sebutkan X belongs to at least one of S and T. Ya, perhatikan. Ini aja kan X itu adalah anggota dari himpunan S. Nah, kemudian kita gabungkan himpunan S dengan himpunan T, kan berarti menjadi semakin besar himpunannya ya. Pasti apa? X itu aja di dalam yang kecil sudah ada, apalagi di dalam yang besar ya, semakin ada dia di situ ya. Dan sebab juga ada S di situ. Oke ya, sehingga ini bisa kita dapatkan hubungan dari sini ya, dari sini tadi, jika X adalah member of S, maka X juga pastinya adalah member of S union T. Oke, kemudian we then see katanya ya, that X is a member of S intersect T because X a member of S union T and S union T is a subset of S intersect T.
T. Ya, katanya kemudian ya, kita juga akan bisa melihat bahwa apa? X itu adalah himpunan anggota dari intersect untuk himpunan S dan T. Karena apa? Karena tadi di awal sudah kita dapatkan ini ya. Oke, bahwa X itu adalah member dari union himpunan S dan T dari sini tadi. Oke ya. Oke, ini benar kan ya dari dalamnya. Kemudian seterusnya apa? Selanjutnya kan juga ada S union T is a subset of S intersect T dari yang kita assume ya, yang dari kita assume. Sehingga kita bisa dapatkan X is a member of S intersect T. Sebab apa? Sebab kan ini kan S union T is ada subset of S intersect T. Berarti kan S union T itu adalah lebih kecil atau sama dengan yang S intersect T. Sementara X adalah member dari yang tadi, yang lebih kecil tadi, yang union. Berarti apa? Pastinya X juga akan berada di yang lebih besar tadi ya, S intersect T or yang ini tadi ya, atau yang tadi bisa saja sama kan seperti itu. Oke ya, jadi kita bisa buktikan ya. Kita bisa buktikan yang ini. Ya, jadi finally since X is a member of S intersect T, we learn that X is a member of T since X belong to both S and T. Ya, di sini ya diberikan ya. Karena dari baris ini kita bisa dapatkan ini ya, X itu adalah anggota dari intersect himpunan S dan T. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa X itu adalah member of T. Ya, karena apa katanya di sini? Karena X itu adalah milik dari kedua-dua S dan T. Bisa ya? Karena kan yang hasil intersect ini ya, kalau kita ingat lagi review lagi pelajaran teori himpunan, berarti apa? Yang sama-sama dimiliki oleh S dan T. Nah, sementara X itu adalah member itu tadi, berarti apa? X itu kan juga adalah adalah elemen dari T, ataupun X juga adalah elemen dari S ya. Jadi berarti dari definisi intersect ya. Jadi memang kita menggunakan definisi-definisi ya di dalam melakukan pembuktian. Nah, sini ya, overall ya, we have started with an arbitrary choice of X is a member of S and concluded that X is a member of T ya. Seperti itu. Nah, di mana jika bisa seperti ini dapat ya, bahwa kita sudah membuktikan itu tadi kan ya. S is a subset of T. Oke, seperti itu dan proven. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Nah, itu tadi ya lemma kan ya, sudah terbukti. Nah, sekarang kita kembali ke teorema kita. If A and B are sets and A union B is subset of A intersect B, then A equals B. Oke, kita akan menggunakan bantuan dari lemma itu tadi ya, yang kita buktikan dalam membuktikan teorema yang ini. Ya, seperti ini ya. Let A and B any sets where ini adalah properti yang harus selalu ada, hold itu tadi ya. Oke. Yang ini mau kita buktikan. Nah, kita membuktikan ini by showing apa? Ya, by showing A is a subset of B and B is a subset of A dari lemma yang di atas itu tadi ya, dari lemma yang di atas. Ya. Notice that by our lemma ya, since
A union B is a subset of A intersect B, we know that A subset of B. Oke, dari sana kita lanjutkan ya, seperti ini. Jadi ada yang di warna ini adalah yang berasal dari situ tadi ya. Yang di bawah ini berasal dari lemma yang di ini. Ya. Next ya. Since A union B is equals B union A ya. Ini dari himpunan ya, teori himpunan ya. Jadi di dalam dalam hubungan union juga ada komutatif dibalik ya. A union B is the same with B union A. Seperti itu ya. Dan juga ada hubungan komutatif lainnya. A intersect B is the same with B intersect A. Sama kan itu ya. Tapi tidak sama dengan A minus B ya. Itu tidak akan sama dengan B minus A ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini ya, from A union B, a subset of A intersect B. Oke, katanya we learn that ya, B union A is a subset of B union A. Ya, jadi dari sini tadi ya, kan yang kita punya seperti ini ya, dimulainya sini E ya, ini juga A union B ya, a subset of A intersect B, sehingga ketemu A sama dengan B ya, yang mau kita buktikan. Nah, kemudian dari teorema himpunan bahwa A union B itu sama dengan B union A. Demikian juga A intersect B itu sama dengan B intersect ini ya, A. Sehingga apa? Dibawa ke sini tadi ya, diubah urutannya, dimulai dari BA seperti itu, sehingga ketemu B union A is a subset of ya, B union A is a subset of B intersect A. Oke, kemudian kita apply lemma kita ya, sehingga itu memberikan kita B is a subset of A ya, dari lemma ini kan ya, lemmanya ini agak faded ya, dia ketemu B is a subset of A. Berarti kita punya dua kan, ada A subset of, dari sini ya, dari teoremanya, dari sini teoremanya kan tadi ya, ini kan akan nanti menghasilkan ini tadi ya, subset of B. Kemudian kita punya di sini dari yang kalau kita balik urutan A dan B nya, kita punya B subset of A. Sehingga apa? Ya, kita perhatikan itu. Sehingga nanti itu menghasilkan A equals B ya. Ya, ini yang tadi ya, yang memberikan kita ya, dari apply itu tadi lemma memberikan kita B a subset of A ya, since both ya. Kemudian karena kita memiliki ini ya, since A subset of B dan juga B a subset of A, pasti apa? A equals B ya, sehingga terbukti. Oke ya, semoga itu bisa dipahami. Silahkan di review lagi ininya, slide-nya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, next is the last slide ya, exercises ya. Jadi latihan. Silakan ini latihannya dikerjakan ya. Jadi ada satu number di sini, kemudian ada beberapa number ya di slide sebelum proof on exhaustion ya. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai tugas nanti akan saya sampaikan di e-learning kita. Oke. Sampai di sini, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.